Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila masyaykhina wa muallimina wa asatidina, khususan li muallifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Batani, wa khususan li muassis hadzal majlisi wal masjidi. Allah yarzuqhum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafa'ahum fid din wad dunya wal akhirah, wa anna Allah al-karim yaftahu 'alaina futuhal 'arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin. Wa ila hadratin nabi syai'ul lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa fal yawma qasilana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa dan seluruh para guru, para kiai, segenap pengurus masjid Miftahus Salam, semoga semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah majelis taklim yang semoga kita senantiasa mendapatkan ilmu yang manfaat, ridha dan semangat afiat dalam ibadah. Allah berikan kita selamat dari alam dunia sampai alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Menurut informasi di kitab itu ada yang hilang ya. Makanya kemarin ada
Usilakan langsung ke bab yang ke-36. Jadi pindah ke bab yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasili ila imami muhaddisi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu anhu. Al-babu tsadisu wa tsalatsuna fi fadilati iyadatil marid. Bab yang ke-36 menjelaskan tentang keutamaan menjenguk orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit. Rasulullah sabdakan salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslim. Iyadatul maridi wa syuhudul janazati wa tasmidul aqishi iza hamidallaha ta'ala. Dalam satu hadis Nabi sabdakan salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslim. Ada 3 hal, yang ketiga hal itu merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim laki-laki ataupun orang muslim perempuan. Jadi kalau ada hadis disebut muslim itu masuk juga muslimah. Tapi kalau disebut muslimah itu belum tentu masuk muslim. Jadi kalau muslim udah masuk muslimah. Jadi untuk laki-laki dan perempuan yang beragama Islam ini wajib nih kita lakukan. Yang pertama adalah iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Meskipun para ulama ada yang berbeda pendapat, ya, meskipun hal ini menjenguk orang sakit itu sesuatu yang sangat disunnahkan, sangat dituntut secara ijma' ulama. Kata orang soleh, innal iyadata matlubatun ijma'an. Sesungguhnya menjenguk itu merupakan matlub, sesuatu yang dituntut, sesuatu yang diminta. Ijma'an menurut sepakat para ulama. Ada juga yang mengatakan sunnah, ya, sunnatu ainin. Ini menurut para jumhurul ulama. Jumhurul ulama itu menyebut sunnah ain, sunnah tapi dilakukan oleh setiap individu. Karena ada fardu ain, ada sunnah ain. Ada juga disebut sunnah kifayah. Artinya sunnah kifayah apabila seseorang sudah melakukan, maka yang lainnya sudah tidak ada kesunahan lagi, tidak ada kewajiban. Bagi siapa tuh? Itu bagi para pengikut-pengikut mazhab Maliki, ya, sebagian daripada mazhab Imam Malik, an-ba'di qudama'il Malikiyah. Jadi sebagian pengikut Imam Malik itu mengatakan sunnah kifayah. Tapi menurut Al-Imam Al-Bukhari, menjenguk orang sakit ini hukumnya wajib. Menurut Imam Al-Bukhari berdasarkan hadis ini nih, hakun ala kulli muslimin, wajib atas orang-orang muslim, wajiban. Makanya Imam Bukhari, karena beliau itu perawi hadis, berdasarkan hadis ini menjenguk orang sakit itu adalah hukumnya wajib, ya. Tapi ada juga yang nggak sunnah, nggak disunahkan, bahkan makruh kita jenguk orang itu. Kata ulama, la yusannu iyadatul fasiq, tidak disunahkan menjenguk orang yang fasik yang lagi sakit, ya. Tapi al-mutajahiru bifisqih, yang terang-terangan menyatakan kefasikannya. Orang yang suka ninggalin sholat, jelas dia tukang ninggalin sholat, ya. Dia sudah tahu hukum tapi dia tidak lakukan. Dia sudah tahu hukum tapi dia kerjain.
hal ini wajib tapi dia tidak lakukan, nah itu namanya fasik. Hal ini haram tapi dia kerjain, itu juga namanya fasik. Jadi fasik ini bukan orang di luar Islam, orang Islam dia tahu hukum tapi dia tidak mengindahkan hukum tersebut, itu namanya fasik. Tuh bahkan jenguk orang kayak gitu tuh nggak disunnahkan, biarin aja, ya biarin aja. Apalagi orang yang suka meninggalkan sholat. Dalam kitab Safinatun Najah, kalau ada air nih dalam bab masalah air, ada air untuk wudhu, ada air juga untuk minum. Cuman satu, antara wudhu dengan minum, mana duluin tuh? Air cuman cukup untuk wudhu dan juga untuk minum. Mana yang kita duluin? Minum. Karena kalau minum nggak bisa tayamum. Kalau wudhu masih bisa tayamum. Bisa nggak kita ganti haus kita dengan minum debu? Jadi dulukan minumnya, ya. Nah kalau untuk orang lain ada air tapi cuma cukup untuk wudhu, cuma cukup untuk minum. Duluin yang mana nih? Untuk wudhu atau kasih orang lain? Kasih orang lain. Tapi kalau dia itu orang fasik, bahkan perbandingannya, mohon maaf, kalau ada orang fasik kehausan sama anjing kehausan, duluin anjing kasih. Duluin anjing. Itu orang fasik yang dikasih air. Itu dalam kitab Safinatun Najah. Tapi di dalam syarahnya namanya Kasyifatus Sajah ala Syarhis Safinatin Najah. Memang syarahnya ada dua yang terkenal, ada Nailur Roja, ada Kasyifatus Sajah, ya. Itu syarah kitab Safinatun Najah. Jadi kalau orang fasik kehausan sama anjing kehausan, duluin orang yang anjing. Duluin anjing. Orang yang suka ninggalin sholat jangan kasih, biar dia mati, ya. Jadi daripada dia hidup nanti dosa tambah banyak nanti dia mati. Kan gitu kan ya? Ini jadi tidak ada sunnahnya menjenguk orang yang fasik, ya. Jadi bahkan ada yang mengharamkan, bal yukrahu au yukrahu, ya. Bahkan makruh dan juga haram. Ngapain tuh? Litasrihihim, untuk menghibur mereka. Menghibur tuh karena penjelasan ulama, litasrihim karena penjelasan para ulama, itu menghiburnya aja hukumnya haram. Menghibur orang yang lagi sakit dan dia itu adalah orang yang fasik, itu hukumnya makruh bahkan haram, ya. Jadi banyak dasar-dasar kita menyembuh orang sakit. Ada yang mengatakan sunnah ain, ada kifayatul adika. Sunnah ain, ada sunnah kifayah, ada yang makruh, ada yang haram, ya. Nah batasan sakit yang dibolehkan kita jenguk, artinya kita boleh jenguk dan saudara kita, teman kita, ya. Batasannya kalau dia ketika sakit itu sulit untuk berangkat sholat Jumat, itu ukurannya. Bahkan sakit mata sekalipun, ini kan susah tuh jalannya, kadang-kadang sulit gitu, itu boleh tuh dijenguk tuh, sakit mata, jenguk nggak apa-apa. Yang penting ada kesulitan ketika dia berangkat sholat Jumat, kan boleh kan orang yang lagi sakit tidak berangkat sholat Jumat, asal dia kesulitan aja berangkat sholat Jumat, itu boleh kita jenguk sakit orang kayak gitu, ya. Ya sakit apa aja asal ada kesulitan ya untuk berangkat sholat Jumat. Jadi sulit untuk berangkat sholat Jumat. Apa sih yang dimaksud dengan sakit? Kalau sakit itu dalam kitab Nasrul Ibad Isti'dadil Yaumil Ma'ad, Syekh Nawawi Al-Bantani ketika menyebutkan 3 hal yang menjadi simpanan Allah. Salasun min kanzillah, ada 3 yang menjadi simpanan Allah. Di antaranya apa? Al-faqru, kefakiran. Yang kedua as-sabru, kesabaran. Yang ketiga adalah al-marid, yaitu sakit. Ini simpanan Allah nih.
Arti pahalanya Allah yang tahu tuh. Pahala orang yang sakit, pahala orang yang sabar, pahala orang yang miskin di dalam hidupnya. Di dalam kitab Nasrul Ibad saya nggak bahas, tapi yang saya ingin sampaikan adalah definisi orang yang sakit. Apa itu? Yu'ridu lil badani fayahrujuhu anil ihtidalil khas. Itu namanya disebut sakit. Yu'ridu lil badani, yang menyerang kepada badan. Jadi sesuatu itu menyerang badan seseorang, badan kita diserang kita dengan itu, namanya itu sakit. Fayahrujuhu minal ihtidalil khas, maka keluarlah keseimbangan tubuhnya. Jadi orang kalau lagi sakit pada umumnya kurang seimbang, badannya kurang seimbang. Sakit badaniah nih, sakit yang zohir nih ya, sakit yang zohir. Kita nggak bahas tentang sakit yang batin ya, tapi sakit yang. Jadi kalau ada sesuatu yang menyerang pada badan seseorang dan sehingga membuat hal itu menjadi tidak seimbang, itulah yang disebut dengan sakit. Memang pada umumnya orang kalau lagi sakit kan nggak seimbang, nggak seimbang. Sakit apa aja, mata kayak gigi ya, itu hilanglah keseimbangannya. Nah itu yang menjadi kewajiban kata Rasulullah. Pertama apa? Iyadatul mari, menjenguk orang yang sakit. Ya. Tapi tadi saya sudah sampaikan, ada yang mengatakan sunnah ain, ada yang mengatakan sunnah kifayah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, bahkan ada yang mengatakan wajib. Itu Imam Al-Bukhari. Yang kedua yang menjadi kewajiban kita buat tashhidul janazah, menyaksikan janazah. Artinya kita bisa juga maknanya kita bertakziah, karena bertakziah ini umum untuk semua orang, ya umum. Siapapun yang meninggal, mau kecil mau besar, mau laki mau perempuan, bahkan mau muslim mau kafir, tetap boleh kita bertakziah, asal jangan didoain buat orang yang kafir. Cukup kita katakan sabar, ya. Jadi selama dia itu tidak mengganggu umat Islam, kafirnya kafir zimmi, boleh kita jenguk, boleh kita takziah buat orang yang meninggal dunia, asal jangan kita doain, ya, asal jangan kita doakan. Ya. Kalau buat orang Islam ya boleh kita baca Yasin, ya, baca doa, itu boleh. Jadi menjenguk, bukan menjenguk, takziah, menghibur orang yang dalam keadaan musibah, itu hukumnya wajib menurut hadis ini. Ya. Yang ketiga, wa tasmitul atisi, mengucapkan tasmit buat orang yang bersin. Tasmit itu adalah mengucapkan jawaban daripada alhamdulillah. Kayak Rasulullah bilang, iza hamidallaha ta'ala, apabila orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillah, kita tasmit yarhamkumullah, ya, yarhamkumullah, boleh juga yarhamukumullah, boleh mimnya disukunkan, boleh juga difathahkan yarhamkumullah, boleh juga yarhamukumullah, ya. Tapi yang lebih afdal adalah yarhamkumullah, karena itu min jumlatin doa, bagian daripada jumlah doa. Kalau yarhamukumullah gitu, lain tuh, ya. Itu hanya sebutan biasa, tapi yang paling bagus kata Syekh Nawawi, yarhamkumullah. Yarhamkumullah. Ini pun kalau dia menyebutkan alhamdulillah, nah kita jawab yarhamukumullah. Kalau enggak ya jangan. Jangan, ya. Jadi cukup juga 3 kali yarhamukumullah. Dia bersin lagi yarhamukumullah. Dia ucapkan alhamdulillah 3 kalinya alhamdulillah yarhamukumullah. Nah kalau keempat kalinya bukan yarhamkumullah lagi, syafaqallah, semoga Allah menyembuhkan. Karena kalau udah bersin 3 kali lebih 3 kali, itu udah pilek namanya, ya, udah pilek, sakit, ya, itu sakit. Karena bersin itu bagian daripada nikmat Allah, ya, bersin itu nikmat.
Nah, itulah 3 hal yang menjadi kewajiban buat setiap muslim laki-laki, muslim perempuan, yaitu yang pertama apa tadi? Menjenguk orang yang sakit. Yang kedua, menyaksikan jenazah, bisa juga namanya takziah. Yang ketiga adalah mengucapkan tasmid apabila seseorang bersin, mengucapkan alhamdulillah. Ya. Maka dari itu ada ketika kita menjenguk orang yang sakit nih, ini kan merupakan perintah nih, kata Nabi nih, hadis yang pertama nih ya. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, udul marido wattaba'ul janazata tuzakkirukumul akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, udu al marido, jenguklah oleh kalian orang yang sakit, watba'ul janazata, dan ikutilah oleh kalian akan janazah, tuzakkirukumul akhirata, niscaya kalian akan mengingat akhirat. Di dua ada perintah Nabi yang menjadi wajib deh kalau kita melihat susunan kalimatnya, dan fiilnya fiil amr ya, mudu ya, jenguklah oleh kalian al-marido, orang yang sakit. Kalau melihat redaksi hadisnya ini bisa jadi wajib nih ya, bisa jadi wajib, tapi menurut dasarnya itu hukumnya sunnah ya, sunnah. Yang kedua, wattaba'ul janazata, dan ikutilah oleh kalian akan janazah, menghantar ya, menghantar janazah. Dari mulai prosesi pertama apa? Kita takziah, itu sunnah juga tuh. Yang kedua, memandikannya, menyolatkannya, ya kan? Itu kan kewajiban kita 3 nih. Mandiin, kafankan, sholatkan, kuburkan. Ya, jadi pertama adalah memandikannya. Kalau belum dimandiin jangan disolatin dulu. Jadi nggak boleh tuh sebelum dimandikan disolatkan. Jadi mandiin dulu baru sholatin. Dalam hukum fikih kalau ada orang meninggal ternyata informasinya belum dimandiin, gali lagi tuh kuburannya, boleh digali ya. Misalkan matinya di negeri yang minoritas muslimnya, dibawa ke Indonesia, langsung kuburin aja. Ternyata informasinya belum dimandikan, gali gali lagi ya, gali lagi. Bahkan menggalinya itu hukumnya wajib gitu. Gali lagi. Kalau belum disolatkan nggak usah digali. Oh belum disolatin tuh, nggak usah digali, sholatin aja di atas kuburannya boleh. Tapi kalau belum dimandikan itu wajib digali kembali. Jadi memandikan, mengkafankan, mensolatkan, dan yang keempat adalah menguburkan. Itu fardu kifayah tuh, setiap muslim laki-laki, muslim perempuan, fardu kifayah ya, fardu kifayah. Ini wattaba'ul janazah ya, dari proses-prosesnya tuh. Yang mana yang kita bisa, apakah kita cukup takziah atau kita bisa memandikannya, bisa mengkafankannya, yang lebih afdal lagi menguburkannya, kita ikutin ya. Makanya di sini afdolnya kalau ada orang meninggal dunia, kita mau nganterin ke kuburannya, kita jalannya di belakang. Jadi yang nganter itu di belakang, jenazahnya di depan ya, di depan, tapi digotong ya jenazahnya ya, jangan suruh jalan sendiri gitu ya. Jadi digotong gitu ya. Makanya dia di depan gitu, kita yang nganter di belakang. Itu yang lebih afdal ya. Meskipun jalan di depan boleh, tapi yang afdal dalam kitab Rahmatul Ummah ya, Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Abdul Rahman Asy-Syafi'i, afdalnya yang namanya nganter di belakang ya. Yang nganter itu ada ya di belakang, kita anterin gitu ya. Mana yang lebih afdal, naik kendaraan apa jalan kaki? Yang afdal adalah jalan kaki. Jadi sekarang terbalik, yang nganter di depan.
Itu galak banget lagi, habis mobil orang dikemplang-kemplangin. Jangan biasa aja jenazahnya aja diem. Ya kan jenazahnya diem aja kan. Enggak yang nganterin naik motor habis mobil orang digebuk-gebukin. Santai aja apa? Ya santai. Gitu nggak usah mukul-mukul mobil orang segala macam, santai aja. Apalagi udah ada pakai ambulan kan ada sirine, orang juga tahu. Ya kan? Jadi jangan galakan yang masih hidup, yang mati aja kagak galak kok. Ya, biasa aja dia. Nah, itu jadi jangan mukul-mukulin mobil orang, itu adab juga tuh. Ya, hah? Iya, saya pernah dipukul-pukul mobil saya, tutup dulu. Mau ke Budi Dharma, saya dari arah mau pulang itu di jalan Tugu kan ada mau ke Budi Dharma. Dulu, saya berhenti aja, saya buka jendelanya. Ada apa sih Pak? Ustadz mohon maaf ya, tahu dong, gitu aja. Dalam hati gitu, tahu lah. Iya, mobil digebukin, ya nggak apa-apa sih mobil digebukin, ya nggak nangis, ya nggak. Tapi kan adabnya jangan sampai. Itu adab dalam mengantar jenazah juga biasa-biasa aja. Ya. Jadi ini kesunahan. Tuzakirukumul akhirah. Niscaya itu bisa mengingatkanmu akan akhirat. Ini biasanya kalau menengok orang sakit, orang mati, itu biasanya kita ingat ya Allah, aku juga nanti bakal mati juga nih ya. Biasanya kan kalau udah sakit ujung-ujungnya mati kan gitu kan, biasanya ujung-ujungnya mati. Biasanya, tapi banyak juga yang sembuh. Tapi kesembuhan orang yang sakit ini jangan kita anggap karena berobat nih. Hati-hati. Jadi kalau ada orang sembuh ketika dia sakit, itu jangan kita berpersepsi sembuhnya itu karena berobat atau minum obat. Ini jadi keliru. Jadi keliru nih. Ya. Kan Sayyidina Abu Bakar pernah mengatakan, salasun la tudraku bisalasin. Ada 3 hal yang tidak bisa dicapai dengan 3 hal. Apa yang pertama? Al-ghina bil muna. Kaya dengan cara menghayal. Pengen kaya menghayal, nggak bisa. Ya, kaya dengan cara menghayal. Mana mungkin bisa jadi kaya? Jangankan menghayal, berusaha aja belum tentu kaya. Berusaha nih, kerja keras belum tentu kaya. Ya. Kalau ada orang mengatakan kerja keras itu orang bisa jadi kaya, kuli bangunan paling kaya tuh. Kuli bangunan paling kaya, karena dia kerja keras dari pagi ini dari jam 8 sampai jam 5. Untuk itu di atas lagi masang atap segala macam. Itu kalau karena usaha keras orang bisa jadi kaya, maka kuli bangunan paling kaya. Kekayaan itu dari Allah. Kekayaan itu dari Allah. Atau orang punya juga mengatakan kaya itu bisa dicapai dengan banyak waktu untuk bekerja. Jadi lembur, jadi kaya. Belum tentu juga. Kalau dengan banyak waktu orang bisa jadi kaya, bekerja dia tambahin waktunya bisa jadi kaya. Warung kopi 24 jam tuh paling kaya. Karena ada warung kopi 24 jam. Barangkali bisa ngalahin McDonald ya. Ya. Jadi bukan karena banyak waktunya, ya, bukan karena banyak waktu. Jadi kekayaan dengan cara menghayal nggak mungkin. Yang kedua kata Sayyidina Abu Bakar, asyabab bil khitab. Masa muda tidak bisa dicapai dengan cara menyemir rambut. Udah tua nih, disemir rambutnya warna hitam, tetap nggak bisa jadi muda. Tetap nggak bisa jadi muda. Rambutnya hitam, jalan sempoyongan. Ya enggak? Rambutnya hitam, bangun tidurnya nyari tiang takut jatuh, tetap kelihatan, tetap akan dia udah kaya, udah tua, nggak bakalan bisa direm tuh ketuaan itu, nggak bisa direm. Obatnya kagak ada obatnya, kan obat tua susah. Supaya jadi muda lagi nggak ada obatnya, apa obatnya nggak ada.
Kata ulama begitu. Salah satu obat yang tidak bisa ditemukan di dunia ini adalah obat supaya balik muda lagi, gak bisa. Mau dicara apapun, ya. Yang terakhir kata Sayyidina Abu Bakar, as-sihhatu bil adawiyah, sehat dengan cara berobat. Ya, sehat dengan cara berobat, bukan karena obat atau bukan karena dokternya orang bisa jadi sehat. Yang bikin sehat itu Allah. Nabi Ibrahim kan